Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Sore. Ribuan warga yang terdampak banjir bandang di Kudus, Jawa Tengah terpantau mulai mengeluhkan gatal-gatal akibat banjir yang tak kunjung surut dan masih merendam 6 desa di 2 kecamatan tersebut dengan ketinggian air masih mencapai 80 cm. Tiga hari terendam banjir yang tak kunjung surut membuat 4.638 warga yang terdampak dan bertahan di tengah genangan air mulai mengeluhkan gatal-gatal. Hingga kini banjir masih merendam 6 desa pada 2 kecamatan di Kudus, Jawa Tengah. Willianto, salah satu warga, mengaku anggota keluarganya kini mengeluhkan gatal-gatal karena mereka masih memilih untuk bertahan di rumah dengan genangan banjir setinggi 50 cm. Meski demikian, hingga kini ia mengaku belum ada bantuan juga terkait dengan pengobatan gratis yang disediakan oleh layanan kesehatan di tengah permukiman mereka yang berada di tengah banjir. Masih terendam, Pak? Masih. Oh, ini Bapak bagaimana? Ngungsi atau gimana, Pak? Ya, tinggal di rumah. Bertahan di rumah? Tahan. Genangan seberapa, Pak, di rumahnya, Pak? Sekitar 50 sentinan. Gatal, Pak? Mulai Kakinya? kerangan Gatal-gatal? gatal-gatal. Sudah ada pengobatan masuk, Pak? Belum. Belum ada. Hingga kini update data banjir di Kudus tercatat merendam 6 desa pada 2 kecamatan, yakni Desa Kedung Dowo, Setro Kalangan, Banget, Belimbing Kidul, Garung Kidul, dan Desa Pasuruhan Lor di Kecamatan Jati. Sedikitnya 4.638 jiwa terdampak dan 225 rumah terendam banjir. Jamaah Berita 1 Kudus, Jawa Tengah. Dan langsung saja kita akan memantau kondisi terkini dari banjir bandang yang terjadi di Kudus, Jawa Tengah. Sudah ada kontributor Berita 1 rekan Jamaah yang akan melaporkan langsung. Selamat sore Jamaah, bagaimana pantauan terkini dari kondisi banjir dari tempat wilayah Anda melaporkan? Apakah ketinggian air sudah mulai berangsur-angsur surut atau seperti apa? Ya, selamat sore Jose juga pemirsa, dapat kami kabarkan terkait banjir di kabupaten ini hingga sampai sore ini banjir dari pagi hingga sampai sore sudah berangsur surut, di mana banjir meski banjir sudah berangsur surut, meski demikian banjir masih menggenangi di sebelah permukiman pada 6 desa pada 2 kecamatan di Kabupaten Kudus kali ini, di mana banjir kali ini memang seperti di layar kaca di belakang kami ini merupakan akses satu-satunya masyarakat Dukuh Setro Kalangan yang merupakan aksesnya tergenang hingga genangan banjir mencapai sekira ke perut orang dewasa. Di mana sehari sebelumnya bahkan banjir di belakang kami ini genangan sudah mencapai hingga sedada orang dewasa, artinya kondisi ini berangsur surut. Demikian banjir masih melumpuhkan aktivitas masyarakat di Kabupaten Kudus kali ini, di mana kondisi banjir kali ini memang sudah 3 hari ini akibat limpasan Sungai Wulan yang berada di sisi selatan kampung di wilayah beberapa desa di Kecamatan Kewulungu dan Jati ini melimpas akibat meluapnya sungai kiriman dari hulu yang berada di Kabupaten Grobogan dan Blora. Banjir hingga 3 hari ini menyebabkan masyarakat yang terdampak banjir ini mulai mengeluhkan sakit-sakitan seperti gatal-gatal karena mereka bertahan di tengah kepungan banjir. Mayoritas mereka yang mengeluhkan kesakitan memang karena yang memilih bertahan di rumahnya demi menjaga barang berharganya. Selain itu, memang mereka selain dari yang bertahan di rumah memang sudah terbiasa dengan genangan banjir tahunan yang kerap melanda di wilayah Kudus bagian selatan kali ini. Begitu, Susya. Baik. Lantas Jamaah, ini kan kondisi banjir sudah bolak-balik terjadi, warga juga sepertinya sudah mulai terbiasa ya, seperti kata Anda tadi banyak yang memilih bertahan di rumah. Tetapi apakah sudah ada langkah konkret dari pemerintah untuk dapat menanggulangi kondisi yang terus terjadi ini? Dan bagaimana dengan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga? Ya benar, terkait langkah dari pemerintah Kabupaten Kudus sendiri bersama jumlah pihak terkait sudah berupaya maksimal membantu masyarakat terkait penanganan dampak banjir ini, di mana dengan mendirikan posko pengungsian dan dapur umum
yang berada di sejumlah titik di wilayah terdampak banjir kali ini. Di mana selain itu bantuan untuk logistik pun sudah berdatangan di tempat posko pengungsian. Sementara memang bantuan layanan kesehatan sendiri sudah diterjunkan dari pemerintah Kabupaten itu di posko pengungsian yang standby mengingat. Tapi masyarakat yang bertahan di rumah memang masih mengeluhkan enggan keluar rumah karena kondisi genangan banjir sehingga mereka mengalami gatal-gatal sehingga mereka masyarakat pun berharap adanya bantuan yang door to door ke permukiman di tengah kampungan banjir sehingga masyarakat tidak harus keluar kampung menerjang genangan banjir demi untuk berobat mendapatkan layanan kesehatan di wilayahnya. Begitu saja. Baik, terakhir jamaah, meskipun banyak warga yang memilih untuk bertahan di rumahnya di tengah kondisi banjir ini, bagaimana terkait dengan penyaluran bantuan? Apakah tetap berjalan dihampiri ke rumah masing-masing atau ada titik atau posko untuk dapat mengambil bantuan yang diperlukan mungkin? Dari informasi yang kami terima, memang bantuan sudah diterjunkan sejak awal, sejak kemarin pasca banjir menerjang di wilayah kali ini. Banjir bantuan yang tiba didistribusikan langsung ke posko pengungsian atau posko kebencanaan melalui Pemdes tempat dan disalurkan melalui koordinator dari atau RT masing-masing kepada masyarakat terdampak, di mana memang masyarakat yang dapat bantuan tersebut yang mereka yang bertahan di posko pengungsian, sementara masih banyak masyarakat yang mereka bertahan di tengah kepungan banjir masih mengeluhkan minimnya bantuan perhatian pada mereka karena mereka memilih bertahan di rumah. Begitu saja. Baik, kita harapkan bahwa kondisi banjir ini dapat segera teratasi ya jamaah dan masyarakat dapat beraktivitas dengan normal dan pelayanan kesehatan juga diberikan. Terima kasih rekan jamaah untuk laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas dan jaga keselamatan. Pemirsa, selain di kawasan